Shalom, selamat pagi jemaat kekasih Tuhan dimanapun kita berada. Bersyukur atas penyertaan dan kasih karunia Tuhan Yesus, sehingga pada pagi ini kita kembali bersekutu bersama dalam Rehat, Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 23 Februari 2022. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Lukas pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan ke-6. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus melalui doa. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Bapa untuk kasih dan penyertaan-Mu, sehingga pada saat ini kami boleh bersekutu bersama dalam renungan harian Toraya. Bapa, dalam persekutuan kami saat ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolong kami untuk bisa mengerti, memahami, dan menghidupi firman-Mu dalam hidup karunia-Mu ini. Mohon ampun untuk setiap dosa yang telah kami perbuat, ya Bapa. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Lukas pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan ke-6. Perikop pembacaan kita yaitu beberapa nasihat. Firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan, jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Amin. Sahabat Rehat yang terkasih, mari bersama merenungkan firman Tuhan melalui satu tema renungan, yaitu pengampunan tak terbatas, atau dalam bahasa Toraja disebut Pak Pagari Tang Dianggean. Jika ada seseorang yang berbuat salah dan menyakiti kita, berapa kali kita sanggup mengampuni dalam sehari? Bagaimana jika lebih dari 7 kali dalam sehari? Apakah pengampunan ada batasnya? C.S. Lewis mengatakan bahwa menjadi seorang Kristen berarti mengampuni yang tidak bisa dimaafkan, karena Tuhan telah mengampuni yang tidak bisa dimaafkan di dalam kamu. Demikian Injil Lukas mencatat bahwa setiap orang Kristen wajib mengampuni orang yang telah menyesal atas kesalahannya dan meminta ampun.
Jika seseorang berbuat salah dan minta ampun, bahkan sampai 7 kali sehari, maka 7 kali juga harus diampuni. Tuhan ingin tetap harus mengampuni lebih dari 7 kali. Ayat yang ketiga sampai 4 pembacaan kita. Angka 7 bukanlah angka harafiah yang dipahami sebagai batas pengampunan. Angka tersebut ingin mengajarkan bahwa mengampuni haruslah tanpa batas angka. Tugas berat ini direspons oleh para murid dengan meminta agar Tuhan menambahkan atau menguatkan iman mereka. Ayat yang kelima pembacaan kita, supaya mereka bisa melakukan tugas berat itu. Dan Yesus menjawab, jika memiliki iman sebesar biji sesawi saja, maka mereka dapat memindahkan gunung. Ayat yang ke-6 pembacaan kita. Iman itu juga yang membuat mereka akan dapat terus mengampuni. Kebesaran kasih setianya adalah memberi teladan bahwa pengampunan selayaknya diberikan tanpa batas. Dibutuhkan pengorbanan yang sangat besar dan terus-menerus mengasihi, seolah-olah membiarkan diri untuk terus disakiti. Bukti beriman kepada Kristus adalah kemampuan untuk mengampuni orang yang bersalah dan menyakiti kita, bahkan dalam bentuk rasa sakit yang sangat dalam. Amin. Mari sahabat rehat, kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur untuk persekutuan dan firman yang telah kami renungkan bersama pada hari ini. Terima kasih Bapa untuk setiap pengampunan dan teladan yang Engkau nyatakan di dalam Anak-Mu Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus selalu menolong kami untuk rendah hati dalam mengampuni tanpa batas, saling mengasihi, dan memuliakan Engkau dalam hidup anugerah-Mu ini. Terima kasih Bapa untuk keluarga, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan berkat-Mu yang selalu nyata dalam hidup ini. Mampukan kami untuk bisa menjalani setiap tugas dan tanggung jawab yang Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Kiranya hikmat, kerendahan hati, dan kesehatan selalu menyertai kami. Kami juga berdoa untuk setiap anggota keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Kiranya tuntunan dan kasih setiamu selalu bersama mereka dalam menjalani hidup anugerah-Mu ini. Bapa, kami juga mendukung dalam doa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan, tolong lawat mereka, berikan kekuatan, iman, dan pengharapan untuk selalu kuat dan teguh dalam memperoleh kesembuhan dari-Mu. Berkati setiap makanan, obat-obatan, bahkan udara yang mereka hirup, sehingga dari semua itu mereka boleh sembuh hanya karena perkenan-Mu semata. Bersyukur bersama anak-anak Tuhan yang boleh merasakan sukacita di hari ini, baik itu pertambahan usia, ulang tahun pernikahan, mendapat pekerjaan, dan berkat Tuhan lainnya. Tuhan yang selalu melengkapi sukacita yang mereka rasakan. Kami pun mendoakan pemerintah kami, tenaga medis, bahkan kami semua ya Bapa, di dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Tuhan, berikan kami kekuatan, kesehatan, dan iman yang teguh untuk bisa menghadapi pandemi ini. Biarkanlah kami dapat saling bekerja sama dalam mematuhi protokol kesehatan dan setiap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami ya Bapa.
Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, dan tolong kami ya Roh Kudus, untuk bisa menjalani hidup ini sesuai dengan firman kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami Bapa, permohonan kami dan ungkapan syukur yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini. Mari berjuang bersama untuk mengampuni yang tidak terbatas dan selamat berkarya melalui pekerjaan, pendidikan, dan aktivitas kita hari ini. Salam sehat, Tuhan Yesus beserta kita.